Halo, Shalom, selamat hari Minggu buat jemaat yang dikasihi sekalian. Saya pasti semua sedang menunggu waktu ini untuk beribadah, memuji Tuhan, menyembah Dia, dan rindu sekali untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya yang diutus buat kita semua pada pagi yang indah dan diberkati ini. Reverend Ross Frederick Mukri akan bersama-sama kita membawa kita tenggelam, menelaah firman Tuhan yang hidup, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan doa saya, kita semua boleh diberkati, dimerdekakan di dalam Tuhan, melalui pembentangan firman-Nya sebentar saja nanti. Sebelum kita meneruskan acara kita hari ini, saya bagi pihak Gereja Baptis Tawau mengalu-alukan penyertaan saudara, Bapak, Ibu, serta saudara yang saya kasih sekalian di kebaktian online ini. Kiranya rahmat dan kasih Kristus menyertai kita semua hari ini. Ada amin? Begitu juga dengan jemaat yang sudah bermurah hati memberikan bahan makanan untuk dibagi-bagikan, diagi-agikan buat jemaat-jemaat kita yang memerlukan. Sekali lagi, terima kasih ya, saudara, om dan tante, bapak ibu yang sangat saya hormati dan yang sangat prihatin buat teman-teman kita yang seiman yang di dalam kesusahan. Now, jangan lupa untuk terus memberi persembahan perpuluhan kita karena Dia terlebih dahulu memberkati kita semua dan biar berkatnya kita kembalikan untuk kemuliaan namanya. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita semua masih mau terus berdoa buat negara kita di mana kita sudah mempunyai Perdana Menteri yang baru. Kita percaya sebagai warga negara ini kita akan dukung penguasa yang sudah ditentukan buat kita. Biar tanggung jawab yang dipikulnya dapat melihat keperluan negara ini pada amnya. Dan tampuk pemerintahan itu akan dipakai untuk memulihkan negara kita yang tercinta ini. Kita juga mau terus berdoa buat jemaat kita yang dijangkiti virus COVID-19. Kiranya perlindungan dan kesembuhan menaungi semua mereka dan juga kita. Kita mau berdoa juga buat mental dan hati yang kuat, bukan saja kepada pesakit-pesakit, tetapi buat keluarga pesakit ini sendiri. Biar Tuhan memberikan kesabaran, penghiburan buat mereka dan kita semua yang menghadapi pesakit-pesakit ini. Kita juga mau terus berdoa buat frontliners kita yang berjuang, yang menjalankan tanggung jawab mereka tanpa mengira waktu dan penat. Biar kuat kuasa Allah sendiri menjaga, memerhatikan keperluan dan kesehatan mereka dan juga keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Karena ada beberapa teman-teman saya juga, walaupun mereka serumah, tetapi mereka juga jarang bertemu karena takut dan juga sangat berhati-hati dengan ancaman COVID-19 ini. Akhir sekali kita mau berdoa buat setiap jemaat, karena saya percaya secara pribadi bahwa setiap kita mempunyai keperluan dan pergumulan kita sendiri. Ada 1001 macam persoalan yang kita hadapi setiap waktu dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa kalau seseorang itu tidak mempunyai masalah, tidak mempunyai pergumulan, pada saat itu dia bukan hidup lagi di dunia ini. Tetapi kita yang hidup saat ini, saya percaya tiap detik, tiap waktu, ada saja yang bermain di pikiran kita atau yang mengganggu akan kehidupan seharian kita. Namun percayalah bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri menghadapinya. Dia ada dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan Dia senantiasa membuka tangannya untuk memegang kita, menggendong, bahkan memeluk kita saat kita sudah tidak sanggup lagi menghadapi pergumulan kita itu. Yesus amat mencintaimu. Yesus amat memperdulikan saya dan saudara. Mari datang padanya. Karena Tuhan itu sangat baik buat kita semua.
Nah, mari kita tundukkan kepala. Mari kita hampiri tahta Tuhan. Mari kita hampiri akan pribadi Yesus itu. Dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami masih hidup, itu adalah karena kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami bisa mempunyai makanan di atas meja kami, itu juga atas kebaikan-Mu. Kalau hari ini kami masih mempunyai baju untuk dipakai, kasut untuk dipakai, air untuk kami minum, dan udara untuk kami hirup, itu juga adalah atas kebaikan-Mu. Terima kasih buat semuanya. Kami tidak mampu untuk membayarnya atau melihat akan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tapi kami mampu untuk berkata syukur dan terima kasih buat semuanya itu. Kiranya rahmat, damai sejahtera Allah tetap menaungi kami di dalam situasi apapun di musim kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami berdoa buat kerajaan Malaysia, Perdana Menteri yang baru. Kami percaya kalau Engkau juga campur tangan dalam setiap apa yang terjadi di muka bumi ini, di negara kami yang tercinta ini. Kami mohon Engkau memberikan pikiran yang baik, pikiran yang melihat akan kebutuhan, kepedulian buat rakyat jelata, keperluan untuk memperbaiki sistem kerajaan kami, sistem bagaimana kami semua dapat hidup aman dan damai di dalam sistem berekonomi yang baik, agar kami semua dapat hidup dalam keadaan yang baik, mempunyai pekerjaan, mempunyai ekonomi yang baik buat semua rakyat jelata. Kami juga berdoa pada saat pagi hari ini buat jemaat-jemaat kami yang mengalami sakit disebabkan oleh virus COVID-19 ini. Sekali lagi Tuhan, kami mohon agar penyertaan-Mu, perlindungan-Mu menyertai semua, menjauhkan segala virus-virus ini dari tubuh badan jemaat-Mu, biar kami dapat kembali memuji, memuliakan Engkau. Dan kami juga berdoa bukan hanya untuk pesakit-pesakit COVID ini, tapi juga untuk keluarga yang berada di sisi mereka. Kami juga mohon agar Engkau memberikan kekuatan, kesabaran, mental yang kuat untuk menghadapi pesakit-pesakit ini, agar mereka kuat untuk menjaga, melindungi, serta kuat untuk berdoa untuk ahli-ahli keluarga mereka. Pada saat pagi hari ini kami juga berdoa buat frontliners, pekerja-pekerja di hadapan yang bekerja siang dan malam, bertungkus lumus tanpa mengira penat dan resiko yang mereka bakal hadapi. Kami mohon Tuhan, Engkau kuatkan mereka, berikan mereka kekuatan yang lebih dari kami, agar mereka dapat menangani, menjalankan tanggung jawab mereka dengan penuh rasa hormat, penuh rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan nyawa-nyawa. Kami berdoa khususnya buat kami yang di Tawau juga, di dalam keadaan kondisi hospital kami yang yang telah penuh, dan juga penuh dengan pesakit-pesakit COVID ini. Kami mohon Tuhan, Engkau campur tangan. Engkau berikan keperluan khusus seperti oksigen, tempat untuk mereka baring. Biar Tuhan, Engkau sendiri campur tangan. Biar di saat-saat genting ini, mereka boleh melihat tangan-Mu menyertai, melindungi, memberikan sesuatu yang di luar daripada penglihatan manusiawi kami. Terima kasih Yesus. Pimpin kami semua yang beribadah pada pagi hari ini, biar dari awal kebaktian ini kami sudah boleh merasakan bahwa Roh-Mu bekerja di setiap pribadi, dimanapun kami berada. Biar berkat, damai, dan juga ketenangan dari sorga sendiri menyertai kami semua. Sertai ibadah ini Tuhan Yesus. Sertai hamba-Mu yang bakal membentangkan firman-Mu. Biar firman itu
dapat memerdekakan kami di dalam kehidupan kami, di dalam bumi ini. Terima kasih. Biar semua kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama-Mu saja. Dan biar kebaikan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dan pasti bahwa hanya Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Tempat kami bersandar, tempat kami berlindung, dan tempat kami berharap. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Nah, pembacaan kita pada pagi hari ini dikutip atau diambil dari Mazmur pasal 25 ayat yang ke-8. Sekali lagi, Mazmur 25 ayat yang ke-8. Siapa yang punya handphone, siapa yang punya laptop atau sebagainya, saudara boleh buka bersama-sama dengan saya. Sebagai menghormati firman Tuhan, saya mau kita semua berdiri, bangkit berdiri bersama-sama seperti di gereja untuk membacakan firman Tuhan. Sekali lagi Mazmur 25 ayat yang ke-8. Saudara siap? 1, 2, 3. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang sesat. Sekali lagi saudaraku, ayo kita bacakan bersama dengan suara yang lebih kuat lagi. 1, 2, 3. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu, Ia menunjukkan jalan kepada orang sesat. Ada kalanya kita sadari kita sudah tersesat. Ayo saudaraku, kembali kepada Dia. Karena Tuhan Yesus itu baik. Bukan saja baik, tapi benar. Karena Dia mau menunjukkan jalan buat kita kembali ke jalan yang benar. Amin. Selamat ibadah, stay safe, stay healthy, selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kalau tadi pembacaan kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan benar, kita mau terus memuji Dia, kita mau bernyanyi, kita mau mengatakan bahwa Allah kita itu sangat baik. Come on, mari kita puji Tuhan bersama. Here we go. 1, 2, 3. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Nyanyi bersama, agung namanya, puji dan tiuplah sangkakan. Hey, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, come on. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hey, kalau saya mau yang di rumah, sambil melihat, sambil menyanyi, tepuk tangan bersama, oke? Ikut musik. Yesus Kristus adalah Tuhan dan penebus kita. Come on. Pencipta segala-galanya. Amin. Now, kita mau datang sujud di hadapan Allah. Angkat tangan kita bersama, naikkan pujian. Pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
ada di muka bumi ini. Semua katakan. Semua. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi semua. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua go. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh, selama-lamanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan atas kebaikan Tuhan buat kita semua. Saya mau kita terus bersuka di dalam Tuhan. Kita mau bersorak bagi Dia, memuji, memuliakan Dia bersama-sama. Oke? Segala puji syukur hanya bagi Dia. Semua siap? Semua katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, hey, tinggikan namamu. Semua katakan haleluya. Sekali lagi semua. Segala puji syukur. Tepuk tangan bersama, come on. Biar kita memuji Tuhan seperti di gereja juga. Oke? Engkau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan semua. Haleluya. Semua katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Now, saya percaya lagu ini banyak sekali dialih bahasakan. Jadi saudara boleh bernyanyi lagu ini secara Mandarin mungkin, English mungkin, atau apa saja bahasanya. Yang penting semua untuk kemuliaan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuja, dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Praise the Lord. Semua come on. Praise the Lord. Haleluya. Oh, soraklah. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi angkat suaramu. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Sekali lagi kita akan nyanyi chorusnya beberapa kali. Jadi saudara boleh bernyanyi dalam bahasa apapun. Come on, boleh? Kita naikkan pujian kita bagi Dia. Semua. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kasih Yesus, karena Engkau adalah yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini kami ingin meninggikan nama-Mu, kami ingin memuliakan Engkau, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang terhormat dalam hidup kami Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan, kami ingin sama-sama katakan Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Selamat pagi sekali lagi. Saya berterima kasih kepada Pendeta Media yang meluangkan tempat untuk saya menyampaikan sabda kepada saudara-saudara sebagai sambungan kepada firman Tuhan yang saya sampaikan kemarin Minggu. Saya sudah berkhotbah pasal yang pertama, minggu lalu pasal yang kedua, dan ini hari pasal yang ketiga dari kitab Rut di Perjanjian Lama. Nah, sebelum kita mulai, saya mau mengucap terima kasih kepada jemaat-jemaat gereja yang mampu. Kamu dengan kerelaan, hati yang luar biasa indah, telah memberi beras, makanan kepada jemaat yang kekurangan di masa pandemik ini. Terima kasih. Tiap kali saya pergi ke kantor, saya lihat makanan yang kamu beri itu luar biasa sekali. Saya berkata, Tuhan, terima kasih untuk jemaat-jemaat yang Kau berkati dan membagikan berkat ini kepada jemaat yang memerlukannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berterima kasih karena dapat bertemu sekali lagi pada pagi ini di dalam ibadah online. Hamba-Mu bersyukur karena punya jemaat yang telah menerima berkat yang berkelimpahan, yang lebih dari apa yang mereka perlu. Dan mereka menyalurkan berkat itu kepada mereka yang memerlukannya di masa musim pandemik ini. Terima kasih Tuhan untuk iman, untuk kasih, kemurahan yang ada Engkau pupuk dan taruh di dalam hati jemaat-jemaat ini. Berkati terus mereka. Berkati kami di dalam ibadah kami pada pagi ini. Secara khusus untuk kami meneliti, melihat sabda kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, minggu lalu, saya akhiri khotbah saya. Di dalam pembacaan itu saya membaca Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Yang berbunyi begini. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup. Nomor 1, kepada orang-orang yang mati. Nomor 2. Bukan saja itu.
Lagi, kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, yaitu keluarga. Kemudian dia berkata, dia punya tanggung jawab yang luar biasa beratnya. Dan dia harus memenuhi tanggung jawab itu. Tanggung jawab itu yaitu dialah salah seorang yang wajib menebus kita daripada kesusahan, kelaparan, dan kematian. Dia berkata, Boas luar biasa kasihnya, baik kepada Elimelech, Malion, dan Mahlon yang sudah mati. Dan kita dua, janda tua dan janda muda, yang masih hidup ini, dia juga menolong kita. Dia itu kerabat kita. Dan dia juga adalah salah satu orang yang wajib menebus kita, menolong kita, memberi pembaruan dan kehidupan kepada kita. Nah, di dalam buku Rut ini, Boas dilambangkan, digambarkan sebagai seorang penebus, yaitu Yesus sebenarnya. Buku Rut, di sinilah kita lihat Injil kehidupan. Karena di dalam pasal 4 nanti, jangan kita terkejut. Melalui pernikahan Boas dan Rut, jauh di dalam keturunan mereka itu, Raja Daud timbul. Kemudian Yesus timbul. Nah, pada pagi ini, di dalam Rut pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 5, ada 5 perkara yang Naomi suruh supaya menantunya ini bersedia bertemu dengan Boas. Ini gambaran, dan gambaran rohaninya yaitu kamu dan saya. Ada 5 perkara yang harus kamu dan saya buat. Sedia, lakukan untuk kita bertemu dengan Yesus. Jadi saya tidak melihat jasmaniahnya di pasal yang ketiga ini. Saya cuma mau memberi gambaran rohanianya kepada saudara melalui 5 ayat yang disuruh oleh Naomi kepada Rut. Saya mau membacakannya. Lalu Naomi, mertuanya itu, berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menapi jelai di tempat pengirikan." Saya mau kamu perhatikan 5 perkara di dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat, dan ayat yang kelima. Untuk kita bertemu dengan Yesus, kita belajar apa ibu mertua ini katakan kepada anak menantunya. Nomor 1, dia berkata, "Maka Rut, mandilah." Itu akan kita belajar. Mandilah. Nomor 2, beruratlah. Urapilah kehidupanmu, tubuhmu. Nomor 3, pakailah pakaian bagusmu. Tukar pakaianmu kepada pakaian yang sesuai untuk bertemu dengan Yesus. Kemudian dia berkata, pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi ayat 3 dan ayat 4, janganlah engkau
ketahuan kepada orang itu, kepada Boas. Sebelum ia selesai makan dan minum, biarkan dia makan, biarkan dia minum. Biarkan semua maunya selesai. Jadi jangan ada orang tahu. Tetapi dia berkata di ayat 4, jika Boas ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia dibaring, di mana dia tidur. Kemudian datanglah dekat. Singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Ambil sedikit selimut yang ada di menutup kakinya itu, tutup tubuhmu juga. Jadi berarti kamu satu selimut. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Karena apabila seseorang melakukan itu, orang itu minta kawin, minta disatukan. Boas mengerti. Ruth mengerti. Tapi apa yang Boas lakukan? Boas berkata, aku tidak akan menyentuhmu, aku tidak akan mengganggumu. Alkitab berkata, maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Saya pasti dia beritahu kepada Ruth, ini bukan waktunya. Kau tunggu, karena ada orang yang lebih rapat, lebih dekat. Karena dalam ayat 20 tadi, aku hanya salah seorang penebus. Ada lagi penebus yang lain. Ada lagi kerabat yang lain. Keluarga yang lain yang wajib menolong kita. Yang lebih rapat tali pertalian persaudaraannya dengan Naomi dan Elimelech. Jadi Boas berkata, biar aku cari dulu dorang. Kalau dorang tolak, baru saya ambil kamu dan selamatkan kamu dan tebuskan kamu. Boas, orang yang murni, orang yang jujur, orang yang suci hatinya. Ayat yang kelima, ini perkara yang kelima, yang Naomi suruh agar Ruth patuhi. Lalu kata Ruth kepadanya, segala yang engkau katakan itu, aku lakukan. Mak, apa saja yang kau buat, aku lakukan. Boas, apa saja yang kau cakap, saya akan patuh, saya akan ikut perintah. 5 perkara. 1, 2, 3, 4, 5. Kita mau lihat perkara yang pertama. Dalam ayat 3e. Di mana Naomi disuruh pergi mandi. Nah, saya boleh Ruth pergi mandi. Saya boleh bayangkan Ruth. Dia pakai pakaian hitam. Mungkin. Atau pakai pakaian yang melambangkan dia itu orang Moab. Orang luar. Orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Musuh orang Yahudi. Apalagi dia seorang janda. Jadi dia pakai pakaian, mungkin pakaian berkabung. Pakaian bangsa lain. Bayangkan, dia seharian bekerja di ladang. Dia bukan orang yang malas. Duduk, diam-diam. Dia kerja. Jadi boleh bayangkan betapa baunya dia. Ruth ini. Jadi mertuanya berkata, Ruth, mandi. Bersihkan badanmu baik-baik. Nah, waktu saya lihat perkataan mandi, saya mau saudara lihat di dalam 2 Korintus, pasal yang ke-7, ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani, dari semua pencemaran rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi, karena kita akan bertemu dengan seseorang yang akan kita takuti, yang kita akan hormati. Jadi kita harus buang segala cemar-cemar.
baik jasmani maupun rohani. Itu himbauan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Yohanes 1:9. Dia berkata di sana, cuci dari segala kejahatan. Apabila kita berdosa, kita mengakui dosa kita, Dia itu adil untuk menyuci segala kejahatan kita. Jadi, Naomi berkata, Ruth, pergi kepada Tuhan Yesus. Biar dia pergi mandi. Cuci bersih segala kejahatan-kejahatan yang ada padamu. Cuci bersih segala cemar-cemar yang ada di dalam hidupmu. Orang-orang Kristen, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang mencemari jasmani kamu. Apa yang mencemari rohani kamu tiap hari dalam hidup kamu. Koleksi CD kamu, koleksi majalah-majalah kamu, tontonan-tontonan kamu di TV yang kamu suka. Apakah ia mencemari pikiran kamu? Mencemari mata kamu? Mencemari telinga kamu? Mencemari hati kamu? Naomi berkata kepada Ruth, pergi, mandi. Bersihkan, buangkan semua itu. Nah, di dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran pasal yang ke-30, ayat 17, 18, 19, 20, dan 21. Allah menyuruh orang-orang Israel membuat dari tembaga, beskop, macam beldi kita sekarang, diperbuat daripada plastik. Tetapi Allah menyuruh mereka membuatnya dari tembaga. Dan dia berkata, kamu harus tempatkan ia, dibuka pintu untuk kamu masuk. Sebelum kamu masuk, melayani aku untuk menyembah aku bagi pihak orang-orang Yahudi. Bagi pihak jemaatmu. Nah, para imam itu diibaratkan sebagai pendeta. Ya, pada hari ini. Jadi dia berkata, sebelum kamu masuk, kamu harus ambil air dari baldi-baldi ini, daripada tong-tong ini. Kemudian cuci tangan kamu, cuci kaki kamu. Berarti cuci perbuatan kamu. Cuci pelanggaran-pelanggaran yang kaki kamu sudah langgarkan. Karena kalau tidak, kalau kamu masih kotor, kamu akan mati. Nah, orang-orang yang beragama Islam, tiap kali mereka pergi ke masjid, kamu tengok mereka cuci bersih telinga, lubang hidung, semua mereka celah-celah kaki, celah-celah jari mereka cuci bersih. Itu lambang di dalam perjanjian lama. Cuci bersih. Tetapi amaran diberi di sana. Kalau kamu salah, kamu tidak akan mendapat apa-apa, tetapi murka Allah. Malang sekali orang-orang Kristen pada hari ini. Jemaat-jemaat di gereja-gereja, mereka masuk melulu cepat-cepat ke gereja tanpa menyuci, memandikan diri mereka daripada segala cemar-cemar jasmani maupun rohani. Mereka tidak mau lagi cuci bersih daripada perbuatan tangan mereka, daripada pelanggaran kaki mereka. Itulah mereka masuk dan keluar tanpa menerima dan menikmati berkat daripada Tuhan. Masuk sama, keluar sama. Kenapa? Karena masih cemar, masih kotor. Jadi Tuhan berkata, mandikan diri kamu, bersihkan diri kamu, agar kamu dapat merasakan dan menikmati berkat dan kuasa Allah di dalam hidup kamu. Nomor 2. Naomi berkata kepada menantunya, beruraplah. Dalam ayat 3b, beruraplah. Nah, biasanya kalau orang mau kawin, luar biasa. Cuci badan, pakai bedak, pakai itu, pakai ini. Ya, tidak boleh turun tanah lah, macam-macam pantang larangnya.
itu dikatakan berurap. Nah, urap, U-R-A-P. Tiap kali muncul perkataan ini, ia ada kaitan dengan Roh Kudus, dengan Roh Allah, dengan pekerjaan Allah, dengan minyak Allah, kuasa Allah, kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 20 dan ayat 27 berkata bahwa tiap orang yang percaya sudah menerima pengurapan Roh Kudus. Tiap orang yang percaya diurapi oleh Roh Kudus. Dihadiri, dibungkusi dengan Roh Kudus. Saya suka di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 15. Kita yang hidup di tengah-tengah orang yang sesat. Dia berkata, kita diurapi dengan bau yang harum. Urapan itu mengeluarkan aroma Kristus. Urapan Roh Kudus di dalam hidup orang yang percaya mengeluarkan aroma. Aromanya adalah aroma Kristus. Bau Kristus di dalam perbuatan, di dalam kelakuan, di dalam tutur kata mereka. Di dalam mereka hidup di kalangan, di tengah-tengah orang yang masih sesat. Jadi orang yang masih sesat itu dapat mencium aroma Kristus di dalam hidup saudara dan saya. Jadi dia berkata, urapilah diri. Saya ingat waktu Yesus masih di muka bumi ini. Waktu dia masih di muka bumi ini, dia berkata dalam Lukas pasal 4 ayat 16 hingga ayat 19, Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan berita kelepasan. Nah, kalau Yesus itu dalam pasal 4, sebelum dia memilih 40 hari 40 malam, dia berdoa dan berpuasa. Sebelum dia memilih ke-12 muridnya, dia berdoa, meminta dia dituntun masuk kepada gurun, keluar, kemudian dituntun dan dipimpin oleh Roh di dalam memilih ke-12 muridnya, dalam semua perkara dalam hidupnya. Dia dituntuni oleh Roh Kudus. Jadi Naomi berkata kepada Ruth, biar engkau mengalami pemenuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Biar aroma Roh itu ada padamu dan engkau disukai oleh Kristus. Saudara-saudara dalam Tuhan, biar doa saya, saudara juga diurapi oleh Roh Kudus. Penuh dengan urapan ini. Dan orang lain boleh menikmati aroma Kristus. Melalui tutur kata, air muka saudara, isi hati saudara, perbuatan dan kelakuan saudara. Yang ketiga, Naomi berkata kepada Ruth, pakailah pakaian bagusmu, tukar pakaian Moab, buang pakaian janda, buang pakaian berkabungmu itu. Tukar kepada baju yang baru. Baru pakaian yang sesuai. Pakaian yang bagus. Pakaian yang menarik. Nah, saudara yang dalam Tuhan, saya ingat Adam dan Hawa. Waktu mereka berdosa, Alkitab berkata, mereka mengambil daun. Mereka anyam untuk tutup tubuh mereka. Tetapi tidak direstui, tidak diterima oleh Allah. Jadi, di dalam kitab Kejadian, pasal 3, ayat 1 hingga ayat yang ke-8, dan ayat 21, Alkitab berkata, Allah harus membunuh binatang. Menumpahkan darah korban
binatang harus mengorbankan dirinya, memberikan kulitnya, menumpahkan darah dan memberikan kulitnya kepada Adam dan Hawa untuk membungkusi mereka. Dan itu saja yang boleh diterima oleh Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kamu dan saya untuk datang kepada Tuhan harus memakai pakaian yang Dia terima. Bukan pakaian duniawi, bukan jubah duniawi, tapi pakaian surgawi. Pakaian karunia, pakaian kehidupan, bukan pakaian kuburan dan kematian. Saudara ingat anak yang bungsu? Saya bicara tentang dia di dalam pasal 1, bicara di pasal 2. Nah, di dalam pasal 3 ini, saya bicara juga anak ini waktu dia bertemu dengan bapaknya berkata, tukar pakaiannya. Dia dipakaikan, diberikan pujian, dipakaikan jubah baru. Tukar pakaiannya. Dan pakaian itu melambangkan kehidupannya yang baru. Yang diterima oleh sang Bapa. Nah, kalau saudara habis kebaktian ini hari, ingat, Kolose 3 ayat 1 sehingga ayat yang ke-17. 1 sampai 17, Kolose 3, 1, 17. Jubah yang baru. Pakaian yang baru. Tukar pakaian saudara. Dan doa saya, baju itu, pakaian itu adalah pakaian yang direstui, yang diterima oleh Allah. Bukan pakaian duniawi, tetapi pakaian rohani. Nah, Rasul Paulus waktu menulis kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga, dia menyatakan satu persatu apa pakaian itu. Ya, dia berkata, pakaian itu satu persatu kamu harus perhatikan di dalam hidup kamu. Apa juga pakaian itu? Pakaian manusia baru. Dia berkata, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang tukar baju kamu. Sekarang kamu buang semuanya itu. Kamu buang kemarahan, kamu buang kegeraman, kamu buang kejahatan, kamu buang fitnah, buang kata-kata kesat, kata-kata kotor yang keluar daripada mulutmu. Buang dusta. Tukar semuanya. Terus menerus. Ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Dan ayat 17 dia berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, untuk kamu pakai baju itu, atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, pakaian kita berbicara di dalam kelakuan, di dalam perbuatan kita. Dan semua itu kita mengucap syukur di dalam Tuhan. Ayat 3 dan 4 sepenuhnya dia diajar bagaimana memberi dirinya kepada Boaz. Tunggu. Jangan orang tahu. Biarkan dulu habis makan, habis minum. Tengok di mana dia tidur. Kalau semua sudah selesai, baru ambil itu selimut. Pastikan semua sudah selesai. Semua teratur rapi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya katakan, para imam di perjanjian lama diibaratkan sebagai pendeta.
Para imam diajar bagaimana untuk datang kepada Tuhan. Para pendeta mengajar dan belajar melalui Injil, melalui firman Tuhan, bagaimana untuk datang kepada Tuhan. Kalau mereka belajar daripada hukum-hukum Taurat, kita belajar daripada Injil dan tulisan-tulisan Rasul Paulus. Pada hari ini, apa yang Tuhan kehendaki, bagaimana, apa yang harus kita buat kalau kita mau datang kepada Dia. Apakah itu ibadah pribadi? Apakah itu ibadah umum? Ada tutur, ada atur caranya. Bukan sembarangan kita datang kepada Tuhan. Bukan suka-suka kita mau datang kepada Tuhan. Bukan sesuka-suka hati. Tapi harus sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Saya suka Yohanes 4 ayat 24. Waktu kita mau menyembah, datang kepada Dia, Dia berkata, roh kamu dan rohnya harus serasi. Kemudian kamu sudah dibenarkan dari segala cemar-cemar, dari segala kejahatan tadi. Kamu sudah buang semuanya, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kamu sudah tukar semuanya. Baru kamu boleh masuk. Setelah kamu dibenarkan. Karena Dia itu benar. Dia itu roh. Jadi kamu datang di dalam roh dan di dalam kebenaran. Sebagaimana Dia itu roh dan benar. Malam sekali, apabila kita datang ke kebaktian umum, ke gereja, seringkali kita datang. Apabila pendeta khotbah lambat sedikit, lagu panjang sedikit, kita sudah tengok jam. Nyanyi itu hanya 10 menit. Khotbah hanya 20 menit. Saya harus cepat-cepat pulang mau masak nasi, mau makan. Ada lagi appointment lain. Saudara yang Tuhan, itu cara kita. Tetapi itu bukan cara Tuhan. Dia mau kita datang penuh penyerahan, menunggu, mengharap rohnya bekerja, lalu memberkati kita. Begitu juga di dalam pemberian. Aku kasih. Dia berkata, aku tidak mau banyak. Biar sedikit, yang penting hatimu jujur. Jangan banyak, tapi hatimu marah. Memberontak. Itu di dalam pemberian kita. Kita selalu melihat penyembahan apa yang benar di mata kita. Saudara, itu salah. Ianya harus apa yang benar di mata Allah. Apa yang benar di dalam Alkitab. Itu yang harus kita patuhi. Bukan apa yang benar bagi saya, bagi diri saya, bagi pengetahuan saya. Jadi kita mengisi instruksi-instruksi duniawi di dalam ibadah kita. Itu harus semua dicuci bersih daripada ibadah rohania kita. Yang kelima, Ruth berkata, apa saja yang segala yang engkau katakan, ini baik kepada Naomi, baik kepada Boaz, aku lakukan. Aku tunggu dan aku lakukan. Saudara yang Tuhan, di dalam hidup sebagai orang Kristen, pada pagi ini, kita mendengar firman Tuhan. Kita belajar. Kita menikmati sabda Tuhan. Tapi kita kebanyakannya menjadi pendengar, bukan menjadi pelaku kepada firman Tuhan. Ruth, dia berkata, ku lakukan. Aku tidak dengar-dengar.
tapi akan aku lakukan sepenuh-penuhnya. Apa kehendak Allah dalam hidupku, akan aku lakukan. Nah, saudara pernah pergi ke kedai makan. Saudara berkata, aku mau lauk itu, mau lauk ini, mau lauk itu, mau lauk ini. Atau waktu kita dikasih menu di kedai. Saya mau yang ini. Kita memilih yang mana satu kita mau. Nah, sebagai orang Kristen, kaitan dengan firman Tuhan, kita bukan memilih ini saya mau, itu saya mau. Enggak. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita terima. Kita tidak ada pilihan. Kita cuma harus patuh, lalu melakukan. Karena Allah menghendakinya. Dia sudah memberi ketetapan-ketetapan di dalam sabdanya. Jadi segala ketetapan itu harus kita lakukan. Bukan dengarkan, tapi lakukan. Bukan pilih, tetapi semuanya kita patuhi. Jadi pada pagi ini, untuk masuk di hadirat Tuhan yang kudus, untuk masuk di mana ada Yesus, dan mengalami penyembahan yang benar di dalam roh dan kebenaran. Saudara pertama, saudara harus mandi. Cuci bersih tubuh saudara dari segala pencemaran-pencemaran dunia. Biar diurapi dengan Roh Kudus. Tukar pakaian duniawi itu kepada pakaian surgawi. Kemudian bersiap sedia. Bukan sesuka-sukanya. Kita harus siap sedia untuk masuk di hadiratnya, menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Kemudian lakukan sabdanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah melihat gambaran rohani di dalam pasal 3 kitab Rut. Hamba-Mu berdoa, apa yang dikatakan oleh Naomi kepada menantunya adalah kata-kata sabda firman-Mu kepada kami orang-orang Kristen pada hari ini. Supaya mandi, supaya berurap, supaya menukar pakaian kami, supaya menyediakan diri kami sepenuhnya, kemudian menjadi pelaku kepada sabda-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari pertama pertengahan hingga akhirnya ibadah kami. Hamba-Mu terus menyerahkan jemaat untuk perlindungan dan pembungkusan daripada virus penyakit yang berkeliaran dan dengan ganas sekali pada akhir-akhir ini. Biar Tuhan Engkau lindungi, Engkau bungkus, jauhi penyakit itu daripada tiap anggota gereja, tiap pendengar, tiap pengikut, tiap orang yang percaya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kasih daripada Yesus terus menyertai, membimbing kami, dan kami naikkan doa kami ini di dalam nama yang terindah, penebus kami, Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.